grateful for your love. Gak cuma seru di sini. Nah, di sini kita akan bahas spoiler untuk One Piece chapter 1090 nih. Buat yang bingung, kok Bang udah rilis duluan sih untuk One Piece ini, atau malah kalian ada yang nggak sadar dan malah bilang kok telat sih Bang untuk spoilernya? Karena sebenarnya untuk One Piece di minggu ini seharusnya kita libur ya. Karena liburnya pun itu dari majalah Shueisha-nya, dan biasanya kalau liburnya dari majalah emang bakal rilis lebih cepat untuk spoilernya seperti sekarang. Tetapi untuk rilis resmi di One Piece chapter 1090 ini akan ada di tanggal 20 Agustus minggu depan, tentu saja di Manga Plus yang legal tersebut. Nah, jadi seperti biasa, pastikan kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Serta jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasinya buat yang belum. Nah, mari sahabat kopi, jangan lupa dibesar, pasang headsetnya, ambil posisi PW, and wadidaw. Nah, di mana chapter 1090 ini akan berjudul Admiral Kizaru yang wanjay. Akhirnya nih, satu karakter yang sudah diperkenalkan sejak lama sekali, tetapi hal yang kita ketahui tentang satu karakter ini sangat-sangat minim sekali. Dimana dikatakan juga jika kita melihat Kapten Kuro di cover request chapter ini yang akhirnya nih udah sekian lama banget, Oda nggak pernah lagi nunjukin satu karakter yang luar biasa sejak di East Blue sana. Ya sebenarnya mungkin dua lah, Kuro dengan Don Craig. Nggak pernah lah mereka muncul-muncul lagi, berbeda seperti Arlong, Buggy yang bahkan berkali-kali dibawa sampai arc selanjutnya. Yang ini akhirnya kita melihat Kuro tentu saja di gambaran pasca time skip. Nah, di mana chapter ini tentu saja masih melanjutkan event yang ada di Pulau Egghead, di mana dikatakan jika Kizaru sudah sampai di lokasi tempat para kru berada alias di Pulau Egghead, dan di situ dia menggunakan tekniknya yang bernama Yata no Kagami. Yang sejujurnya ini pasti sih kemampuan yang sejujurnya sangat OP, dia bisa berpindah secepat itu. Walau mungkin untuk minus dari kemampuan ini adalah dia butuh casting untuk memantulkan cahayanya tersebut. Yang wajar kan, di masa casting ini dulu berhasil digagalkan atau diinterupsi oleh Silver Relic. Dan ternyata akhirnya dikatakan juga jika Luffy dia berkomunikasi dengan Gorosei, yang akhirnya nih guys, seperti prediksi dari banyak nakama semua, dimana pasti nantinya Luffy bakal menginterupsi telepon dari York sebelumnya, yang akhirnya di sini dikatakan jika Luffy berbicara dengan mereka semua. Yang awalnya Gorosei Satun pun dia berbicara kepada Luffy, tapi kita masih belum tahu dia berbicara apa. Dan tentu saja jawaban dari Luffy template seperti biasa lah ya, yaitu siapa not pak. Oh, itu mah mungkin jawaban template dari kalian budak korporat ya. Enggak. Untuk Luffy ini jawaban biasanya adalah Kaizuko ni Orewa Naru, anjay. Dan ternyata ketika komunikasi itu berjalan, Morgan dia mendengar pembicaraan tersebut, yang lagi-lagi karena ini masih spoiler, kita masih belum tahu nih dari mana ya Morgan bisa mencuri dengar sinyal tersebut. Apa mungkin dia punya mata-mata yang ada, yang akhirnya sinyal tersebut diberikan kepada Morgan, atau jangan-jangan Morgan ini juga dia punya denden musuh khusus yang dapat menginterupsi sinyal yang ada. Yang aduh, ini pasti bakal jadi berita besar lagi. Nah, lalu buat yang bingung kemana Tante Robin di chapter lalu, yang akhirnya diperlihatkan juga di chapter ini, kalau katanya Tante Robin sudah kembali bersama kru yang lain guys, akhirnya nih. Dan untuk para Seraphim pun kita mendapatkan di sini, ternyata mereka semua dikurung di dalam bubble raksasa. Yang sejujurnya ini lucu banget nih. Ada yang pernah prediksi juga di komenan dari channel film ini, kalau jangan-jangan Bang kayaknya antar Snack karena dia Hankook bakal suka lagi deh sama Luffy, yang ternyata bener aja terbukti di chapter ini. Snack dia malah jatuh cinta kepada Luffy, dan itulah alasan kenapa dia bisa menghilangkan kutukan kepada Franky, Usopp, dan yang lainnya. Yang akhirnya terjawab ya, gimana mereka semua bisa keluar dari kutukan tersebut, karena mau tidak mau harus dari usernya langsung lah, alias Snack inilah yang menghilangkan kutukan tersebut, bukan dengan cara-cara yang lain. Yang awalnya kan kita kira jika York ini dipaksa untuk menyuruh Snack agar menghilangkan kutukan, tetapi sejujurnya itu adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan, karena perlu diperintah dari seseorang yang seharusnya tidak akan mau diperintah begitu saja.
Makanya kalau ada unsur dari dalam diri Seraphim seperti Ice Knight ini, menurut saya itu jauh lebih masuk akal. Serta buat yang bingung juga, kenapa mereka harus terjebak di dalam gelembung raksasa, yang pastinya untuk hal ini kita juga sudah mengetahui untuk alasannya. Di mana gelembung-gelembung itu yang sebelumnya diciptakan dari pistol Lilith, gelembung tersebut memiliki elemen dari Kairoseki, jadi pastinya mereka semua atau para Seraphim ini akan melemah ketika terkena gelembung tersebut. Jadi wajar kan untuk kesemuanya dikurung di dalamnya agar membuat mereka semua menjadi semacam tidak aktif lah, yang sejujurnya ini nice banget nih dari Oda Sensei. Daripada dibikin mereka bertarung mati-matian atau bahkan Seraphim dibuat kalah, karena rasanya sangat kontradiktif sih menurut saya jika Seraphim yang diciptakan sebagai powerful being tapi kalah begitu saja. Makanya dibuat nggak aktif seperti ini menurut saya jauh lebih masuk akal dibandingkan dia harus dikalahkan. Nah lanjut, di Explorer kali ini juga dikatakan jika Kizaru sudah sampai di Pulau Egghead dan Sentomaru dikatakan dia datang untuk menghentikan lightsaber dari Kizaru ini. Yang kita masih belum tahu apa yang dilakukan oleh Sentomaru, tetapi di sini Sentomaru berkata jika dia memiliki pertahanan yang sangat kuat. Ya walau ini sangat mencurigakan karena sebelumnya dia tertembus oleh serangan dari Rob Lucci, tapi lagi-lagi untuk hal ini kita perlu lihat di versi Scarlation aslinya lah agar tidak ada salah translate seperti biasa, kan ini namanya spoiler juga. Dimana lightsaber dari Kizaru tentu saja kita semua sudah tahu namanya, yaitu Ama no Murakumo, yang sejujurnya itu adalah salah satu nama pusaka legendaris di mitologi Jepang sana, yang dimana Ama no Murakumo ini dikenal dengan nama lain sebagai Kusanagi, yang mungkin Kusanagi ini pasti kalian lebih familiar lah karena menjadi pedang terkenal di serial Naruto. Yang menariknya, 3 pusaka keramat yang dikatakan ada di Jepang itu bernama pertama Ama no Murakumo tadi atau Kusanagi, lalu yang kedua adalah Hyata no Kagami, dan yang ketiga adalah Yasakani no Magatama. Yang kalau kalian sadar semua nama jurus tadi dimiliki oleh Kizaru kan, yang wow apa nih yang sedang Oda lakukan. Nah dimana di sini semua kru dari topi jerami berpikir untuk pergi saja mereka ke Pulau Elbaf dengan mesin buatan Vegapunk, yang lagi-lagi kita masih belum tahu mesin apakah itu. Yang sejujurnya apakah lagi-lagi semua prediksi kita terkait semua akan berkumpul di Pulau Elbaf pun akan benar-benar terjadi. Dan dimana dikatakan di spoiler juga yang sejujurnya ini satu yang paling menarik menurut saya, York memasukkan password di Pulau Egghead agar tidak ada orang yang bisa kabur. Dan chapter pun tutup dengan Luffy yang menyadari sesuatu dari Kenbun suku Hakinya, dan dia pun berkata bahwa seseorang yang sangat kuat telah sampai, a very powerful person, yang wow, apakah dengan York yang mengunci pulau yang berarti Kizaru yang baru saja nyampe di pulau tersebut akan seorang diri melawan seluruh kru dari topi jerami, yang wah ini wadidaw banget. Apakah akhirnya kita akan diperlihatkan kemampuan sebenarnya dari sang manusia cahaya, kemampuan yang sejujurnya dapat membuatnya menjadi manusia terkuat? Karena dari kata-kata Luffy yang bilang powerful person aja itu sudah sangat mencurigakan sekali. Apakah juga kita akan mendapatkan kembali momen paralel terjadi seperti di Sabaody Archipelago? Tetapi di Sabaody Archipelago di situ kita melihat bagaimana Luffy dan seluruh krunya melawan satu pasifista alias prototipe dari Kuma, dan di sini satu kru semuanya melawan Admiral, yang wadaw, makin gak sabar nih nunggu Scarlation-nya akan seperti apa. Yang tentu saja untuk review lengkapnya makin tidak sabar juga, tapi karena lagi-lagi di sini kita mendapatkan early spoiler yang rilis lebih cepat. Biasanya untuk scan dan raw-nya biasanya akan butuh waktu lebih lama sih, yang entah bakal muncul di minggu depan atau bagaimana, tapi semoga aja lebih cepat lah ya, kayak perilisan spoiler biasa. Yang akhirnya nih salah satu karakter favorit saya alias Kizaru bakal mulai beraksi. Dan ngomong-ngomong tentang Kizaru, buat kalian yang penasaran, saya juga pernah membahas terkait mega teori Kizaru ini di satu video ini. Jika kalian penasaran bisa langsung klik kartu di atas kanan. Nah dimana di sini juga kita mendapatkan satu berita buruk yang dikatakan jika minggu depan kita akan libur, yang berarti jika seperti itu kita akan mendapatkan libur kurang lebih sebanyak 2 minggu, karena lagi-lagi untuk chapter 1090 harus rilis tanggal 20 Agustus
Agustus, dan jika minggu depannya libur yang berarti tanggal 27 kita tidak akan mendapatkan chapter 1091 yang seharusnya bakal rilis di minggu tersebut. Yang untuk hal ini sebenarnya Oda pun sudah pernah berkata di surat permintaan maaf sebelumnya, karena di situ dia berkata saya minta maaf akan cukup banyak libur akhir-akhir ini karena dia sedang fokus sebelum perilisan dari One Piece live action yang akan rilis tanggal 31 Agustus nanti. Yang kira-kira kalau menurut kalian kayak gimana nih terkait libur dan juga Kizaru di chapter ini? Nah, jadi itu untuk spoiler kali ini, kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, di situ aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devin pamit, and I'll see you guys next time.